Oke guys, hari ini kita akan coba bikin satu rangkaian elektronik, satu rangkaian kelistrikan sederhana, yaitu rangkaian flip-flop seperti di video saya sebelumnya. Saat ini kita akan bikin coba step by step ya dalam pembuatannya. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nama softwarenya, aplikasinya Simu Relay. Langsung kita buka. Tampilan awalnya kayak gini. Langsung saja kita bikin project baru ya. Project baru ini tekan eh, lambang kertas yang ada di pojok kanan atas. Oke, tampilannya seperti ini. Kita rubah dulu tampilan layarnya menjadi putih ya, biar lebih jelas. Ya, oke. Kemudian kita ambil komponennya. Yang pertama, ambil komponen kita pakai baterai aja ya, plus minus. Ya, ini lambang tegangan, lambang sumber tegangan. Kemudian kita ambil lampu ya. Lampu kita siapin dua ya. Lampunya kita siapin dua untuk indikator flip-flopnya. Kita atur saja. Kemudian ambil kontak relay ya, kontak relaynya kita pakai dua ya buat mengontrol tiap lampu. Kemudian kita pakai timer. Nah, untuk timernya di sini kita pakai timer yang parameternya parameter on ya, berapa detik on. Ini juga pakai timer, pakai dua timer ya, dua timer. Oke, kita taruh kayak gini. Kita atur dulu. Kemudian kita ambil ya kontak normally open, normally close, kemudian tombol start ya, tombol start itu dia open ya, kemudian tombol stop itu dia, oh nanti tombol stopnya ini, tombol stop ini bisa langsung stop satu satu rangkaian ya, satu jalur dia bisa berhenti pakai ini, tapi kita pakai yang kita buatin kontak bantu. Nah, dengan menggunakan tombol ini kita rubah. Oke. Pertama kita bikin dulu lambang-lambangnya biar jelas. Ini tekan value, kemudian kita buatkan lambang di sini. Kita kasih komen ini start. Oke. Kemudian ini stop. Terus ini K1 nggak apa-apa, ini K2, oke. Ini timer 1, K2, kontak timer 2. Yang pertama kita bikin rangkaian stop dulu ya. Rangkaian stop kita bikin kayak gini, stop. Ini kontak untuk stop nanti ya, yang memberikan perintah stop. Kita sambungin kayak gini. Kemudian ini kita tekan aja nih, yang hitam-hitam ini kita tekan. Kita klik aja, terus kita klik ke tujuannya ke sini. Ini kita sambungin ke negatif ya. Ini yang bagian atas itu positif, ini bagian bawahnya negatif. Ini udah jadi. Untuk kemudian untuk kontak timer itu nanti ya. Ini K2 kita taruh di sini untuk menghidupkan lampu 1. Ya, kita buat kayak gini. Ini untuk startnya. Kemudian lampu 1 dia akan hidup beberapa detik ya, kita atur dengan timer seperti ini. Nanti kita akan sambungin ya. Nah, terus selanjutnya ini kita pindah-pindahin dulu. Selanjutnya kita ambil kontak lagi 1. Kita ambil relay lagi 1 untuk lampu kedua. Ini ya yang lambang K. Oke. Kemudian ini timer untuk lampu 2. Ya seperti ini ya teman-teman.
Kemudian kita sambung-sambungin ya. Ini yang pertama star. Kita hubungkan. Jadi pertama kalinya kita membuat rangkaian itu kita step by step aja ya. Ketika kita ingin menghidupkan kontak lampu satu ini kita bikin kayak gini, kasih keterangan lampu satu. Kemudian lampu 2. Diklik aja simbolnya, nanti kemudian tekan tanda kunci. Kemudian bisa kita masukin komen. Nah, jadi kayak gini. Awalnya kita langsung hidupin aja nih kontak 1 ke star untuk menghidupkan kontak relay K2. Ini K2-nya kita sambung ke negatif juga. Kemudian ini kita sambung ke positif. Oke. Nah, ketika ditekan kan ini dia normally open ya, dia nggak akan ngunci. Kita bikin pengunci. Kita ambil rangkaian pengunci. Kita bikin rangkaian pengunci dengan menggunakan kontak normally open dari K2. Jadi ini kan dia lambangnya K1 ya. Kita rubah, kita klik kontaknya, tekan values, kemudian tagnya kita rubah jadi K, ini udah benar ya, kemudian nomornya K2. Oke, dia udah berubah K2. Kita sambung ke sini, sambung ke sini. Nah, ini K2 adalah untuk menghidupkan lampu 1. Nah, lampu 1 kita berikan kontak K2 untuk menghidupkan. Ini kita rubah juga menjadi K2. Ini K, ini tagnya K ya, udah benar ya, ini K yang ada di sini. Kemudian kita rubah nomornya jadi K2. Oke. Kemudian untuk lampunya juga kita berikan sambung ke negatif. Terus kasih positif sebagai sumber tegangan. Oh, ini harus diperbesar ya. Di zoom terus ada di zoom. Nah, ini udah tersambung ya. Jangan dulu, yang lain jangan dulu ya. Nah, dengan rangkaian begini saja dia sudah hidup ya teman-teman. Coba kita play ya. Nah, ini ketika tombol start ditekan, lampunya udah nyala. Oke. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita stop lagi ya. Kita stop lagi. Kita bikin lampunya itu nyala dipengaruhi oleh timer. Berapa detik. Jadi ketika K2 tadi yang ini, K2 ini ditekan, hidup, dia bersamaan juga timernya hidup. Kita jadi timernya kita sambung aja ke sini. Gitu. Nah, ketika ini bisa kita atur, tekan timernya, kemudian tekan values, kunci, kita atur delay, jadi 2 detik, atau 3 detik, atau 4 detik. Kemudian kita klik di layar, biar tutup. Nah, kita bikin ketika 4 detik, ini mati. Si lampu satunya mati. Kita bikin dia matinya kayak gini caranya. Kita berikan kontak. Kita berikan kontak K2 sendiri buat memutus rangkaiannya sendiri. Jadi kita hapus dulu. Kemudian kita taruh di sini. Kita rubah dulu ya. Kontaknya itu K1 jadi K2. Karena kontak yang menghidupkannya dia adalah kontak dari K2. Ini tagnya pakai K benar, nomornya kontak 2. Salah ya. Kita rubah dia timer ya. Karena dia timer, klik tagnya, kemudian kita scroll nih. Kiri kanan, KT. Jadinya KT untuk nomornya dia di sini yang tersambung dengan K2 adalah KT1. Jadi kita rubah ke KT1. Nah, ini sudah KT1.
kita sambungin seperti ini. Oke, jadi ketika di play setelah 4 detik dia akan mati. Kita lihat seperti ini ya, kita coba lihat. Start, dia ngitung, itu langsung mati ya teman-teman. Oke, untuk rangkaian pertama selesai, itu untuk mematikan dia. Selanjutnya adalah setelah tadi 4 detik lampu 1 mati, kita ingin menyalakan lampu 2. Jadi kontak dari timer KT1 kita pasang untuk menghidupkan K3. Jadi ini kita rubah K1 ini kita rubah menjadi KT ya. Kita rubah K, ini K, cari KT, kemudian KT1 ya sudah benar, kita ini hidupkan. Kita sambung ke KT3, ke kontak K3. Kemudian positifnya kita sambung. Kita naikin aja ya ke atas ya biar rapi. Oke. Yang K3-nya negatifnya kita hubungkan juga. Oke. Nah, agar ketika KT1-nya sudah putus tetapi K3-nya tetap hidup, kita berikan dia kontak pengunci sama seperti tadi yang di tombol start, kita berikan satu kontak NO dengan label K3. Jadi ini K1 kita rubah menjadi K3. Tag-nya K sudah benar, numbernya K3. Nah, kita sambungin rangkaian pengunci. Kita hubungkan ke sini. Nah, untuk lampu 2 dia dipengaruhi oleh K3. Jadi kita kasih kontak K3 juga di sini untuk menghidupkan lampu 2. Oke. Jadi kita bikinnya pelan-pelan aja, satu jaringan kita bikin. Nah, dengan seperti ini, ini kita rubah ya menjadi K3 ya. K3, ini K-nya udah benar, nomornya K3. Oke. Dengan seperti ini dia lampu 2 sudah bisa nyala ya. Coba kita tes, start, 4 detik, lampu 2-nya nyala. Ya. Tapi karena di awal tadi kita ingin membuat mereka mati hidup bergantian, jadi kita stop dulu. Kita berikan lagi seperti di lampu 1. Jadi tadi di lampu 1 dikasih timer, di lampu 2 juga kita kasih timer. Kontak timernya ini, ya ini kontak timernya ini, kita sambung ke relay K3, karena K3 yang menghidupkan lampu 2. Nah, negatifnya juga kita sambung. Nah, ini kita rubah jadi 4 detik ya, delaynya 4 detik. KT2 ini udah benar 4 detik. Kemudian, nah, yang ini kita hapus, garis yang ini kita hapus. Kita berikan kontak pemutus, normally close. Ya, kita ambil dari library-nya. Kita bikin KT2. Jadi setelah KT2 4 detik, dia akan mutusin sumber yang mengalir ke K3. Ini kita hubungkan. Nah, kita rubah ini menjadi KT2. Tag-nya kita rubah, ini K, yang ini masih K ya. Kita rubah, kita geser menjadi KT, kemudian untuk nomornya jadi KT2. Nah, dengan begini lampu 2 dia sudah mati teman-teman. Kita mulai lagi, start, lampu 2 nyala,
terus mati. Nah, gimana caranya setelah lampu 2 mati, lampu 1 nyala lagi? Caranya adalah kita ambil kontak normally open, kita simpan di jaringan yang untuk menghidupkan K2. K2 ini tadi yang menjadi saklar untuk menghidupkan lampu 1. Ini kita rubah dulu. Ya, kita rubah ini jadi apa namanya? Kita rubah jadi timer KT2. Ini kita tag, kita pilih KT, kemudian nomornya 2. KT2, kemudian kita simpan di jaringan yang menghidupkan lampu 1. Kita simpannya di sini nanti ya teman-teman. Kita geser dulu ya. Ini kita geser biar space-nya ada. Ini kita geser. Ini kita geser juga. Ini kita geser ke sini. Kemudian ini kita simpan di sini, teman-teman. Simpan di sini. Sambungin. Kita rapiin. Kemudian ini kita sambungin ke sini. Nah, jadi ketika lampu 2 menyala 4 detik, dia akan mati. Kemudian kontaknya akan menghidupkan lampu 1. Kita coba ya. Kita coba play. Kemudian di start. Oke, 1. Dia balik lagi. Ya, dia akan terus-terusan seperti itu sampai kita berikan perintah stop. Nah, perintah stopnya ini tadi kita sudah bikin, yaitu di sini ya. Stop ini tombol saklar 2 nih. Cuman untuk saat ini saklar 2-nya untuk tombol stopnya belum kita hubungkan kemana-mana ya. Jadi kita stop dulu simulasinya, kita stop. Kemudian ini kita lihat nih, tombol stop itu dia terhubung dengan K1. Jadi untuk mematikan sistemnya, kita bikin si K1 ini memutuskan semua rangkaian. Jadi ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu yang ini. Ini hapus. Ini hapus. Kayaknya nggak cukup deh. Kita turunin dikit ya. Kita turunin dikit rangkaiannya. Biar rapi. Ini kita turunin. Turunin juga. Ini juga kita turunin ya. Ini biar rapi aja ya. Biar rapi. Kemudian lampunya juga. Lampunya oke lah. Nah. Kita bikin pemutus ketika K1 atau tombol stop ditekan, maka semua rangkaian yang lain tuh putus. Jadi kita bikin dia normally close seperti ini. Kemudian di sini juga kita bikin, ya ini kebetulan udah K1 ya. K1 itu yang ini ya. Kontak K1 itu terhubung dengan tombol stop. Jadi ini. Dia terhubung dengan tombol stop. Jadi kita hubungkan ke sini. Oke, ini sudah terhubung ya. Jadi ketika kita tekan tombol stop, nanti sistemnya akan berhenti secara keseluruhan. Coba kita play. Kita start. Oke, kita stop. Nah, ketika kita stop, dia sistemnya berhenti. Atau enggak kita rubah ini menjadi 1 detik biar kelihatan ya, delaynya 1 detik. Oke, ini juga delaynya 1 detik. Kemudian kita play. Kita start. Kita stop. Start lagi. Stop. Start lagi.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kita stop. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita bikin rangkaian tiap jaringan. Kita selesaikan satu jaringan. Ketika kita ingin menghidupkan lampu, kita bikin jaringannya biar bisa hidup dulu. Ketika satu lampu atau dua lampu, ya begitupun seterusnya, kita bikin dia hidup dulu. Untuk mematikannya nanti, setelah udah hidup, kita pikirkan kembali logika agar dia bisa mati. Ya, seperti itu ya. Ini silakan bisa di screenshot aja rangkaiannya, mungkin biar bisa dicoba oleh teman-teman sendiri. Ini bisa kita save dulu. Save dengan nama lampu flip flop ya. Lampu flip flop. Oke, ini sudah tersimpan. Ketika sudah tersimpan, dia akan muncul di tampilan layar awal. Nah, ini lampu flip flop ya. Ini sudah muncul di sini. Nah, flip flop. Yang ini rangkaian yang sudah saya bikin sebelumnya, begitupun yang lain. Jadi seperti itu saya teman-teman, silakan dicoba, semoga berhasil.